Ada yang punya konsep syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep lebaran. Kira-kira warga Getas Kerep ikut konsep yang syawalan, yang halal bihalal, atau yang lebaran? Masyarakat Islam itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang benar-benar berusaha islami, ada kelompok yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada kelompok yang masih memegang teguh tradisi. Menawi coro Jawi wonten umat Islam ingkang derek ajarane Rasulillah, wonten umat Islam ingkang derek ajarane penjajah, wonten umat Islam ingkang derek ajarane simbah-simbah. Getas Kerep derek sing pundi? Ada ajaran Rasulillah, ada ajaran penjajah, ada ajaran simbah-simbah. Maka tahun baru di masyarakat Islam Indonesia itu ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari yang ikut ajarannya penjajah. 1 Syuro yang ikut ajarannya simbah-simbah. Misalnya semua dirayakan. 1 Muharram dirayakan dengan pengajian. 1 Januari dirayakan pakai dangdutan. 1 Syuro dirayakan pakai jaranan. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Warga Getas Kerep ikut yang pengajian, yang jaranan, atau yang dangdutan? Makanya Bapak Ibu adik-adik para jamaah yang saya hormati, sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Pasca Ramadan, setelah Ramadan selesai, masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 semangat. Ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, dan ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celonoan. Sedangkan lebaran itu semangatnya wong abangan yang orang ngaji, kaum abangan. Saya ulang, syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Lebaran itu semangatnya wong sing orang ngaji, kaum abangan. Semangat lebaran itu begini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Makanya di akhir Ramadan yang dipikirkan apa? Kapan lebarannya? Kapan bodone? Kenapa begitu? Sebab mereka sebelum Ramadan berkawan dengan setan. Sebelum Ramadan berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan dipenjara. Dia sedih, pisah dengan kawannya. Makanya di akhir Ramadan tidak berpikir mendapatkan Lailatul Qadar, tidak berpikir meningkatkan ibadah, tidak berpikir mendapatkan Syawal, tapi yang dipikir kapan setan temennya yang dipenjara itu dibebaskan, supaya bisa bergandengan kembali dengan setan.
Makanya hari raya adalah hari-hari diare, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Wonten apa mboten? Wonten. Wonge saiki kipas-kipas. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya prei. Kemarin Ramadan sholat malam, taraweh dan witir. Sekarang sholat malamnya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Ramadan kemarin tadarus Quran, sekarang Ramadan selesai, tadarus Qurannya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Itu namanya lebaran. Begitu Ramadan selesai, semuanya bubaran. Kalau semangat halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern, karena sudah banyak yang jadi urban, merantau ke kota-kota besar, ke luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Ketika 1 Syawal semuanya libur, pengen pulang, mudik ke kampung halaman. Sesampai di kampung halaman, pengen bisa silaturahim kepada semua keluarga, padahal waktunya terbatas, nggak mungkin selesai kalau semuanya. Maka dicari cara bagaimana supaya silaturahim bisa terselesaikan dengan cara mudah. Dibikin acara, dalam 2 jam silaturahim selesai. Seperti malam ini halal bihalal. Sedangkan Syawalan itu semangatnya santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal tok til. 1 Syawal tok til, jangan dirubah tok tol loh ya. Kok cuma 1 hari? Ya, sebab Idul Fitri itu adalah hari raya kecil. Hari raya yang besar itu Idul Adha. Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha disebut hari raya besar. Mari kita buktikan. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til. Idul Adha 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar mana? Moh kurang semangat. 1 dengan 4 lebih besar 4. Makanya Idul Adha itu hari raya yang lebih besar. Dari segi pengorbanan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Idul Fitri cuma mengeluarkan zakat fitrah, beras 2,8 kilogram. Gampangannya 3 kilogram beras, cuman itu yang dikeluarkan ketika Idul Fitri. Idul Adha bagi yang mampu wajib menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat korban, nyembelih sapi, minimal kambing, karena korban itu ndak boleh nyembelih tekek. Yang ketawa itu ndak pernah korban, sukanya menghabiskan daging korban. Santri harus bersikap adil. Yang kecil ya dikecilkan, yang besar ya harus dibesarkan. Yang harusnya kecil ya dianggap kecil, yang harusnya besar ya dianggap besar. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Umumnya masyarakat Getas Kerep itu kebalik pemahaman dan prakteknya. Mestinya
Idul Fitri hari raya kecil, ya biasa kecil-kecil saja. Yang harus dibesarkan Idul Adha, tapi masyarakat ngetas kerepkan kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju aja nggak cukup 3 ibu-ibu, belum dalemannya, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi biaya untuk departemen perbadokan, belum anggaran untuk jalan-jalan, untuk pesta. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya geden-gedenan, dibesar-besarkan, waktu Idul Adha kehabisan anggaran sampai nggak bisa kurban. Ini kebalik. Santri itu Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertakabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakune wong Idul Fitri niku wonten 4, maka disimbolkan pakai kupat. Artinya laku 4. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat. Kata orang Jawa, kupat ngaku lepat, lontong olo-olone kotong, lepet sing olo disilep rapet. Loh, angel golek kiai nerangke ngene iki angel. Mula ya larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Loh, kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu artinya laku 4. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dijadikan sebagai syarat, padahal sebenarnya cuma isyarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus diulang, dijelaskan secara detail. Kayaknya masih belum paham. Soalnya yang saya hadapi ini cantik-cantik, cuma sebenarnya isyarat. Kupat itu laku 4, tapi oleh masyarakat dianggap syarat. Makanya sampai ada hari raya kupat. Betul? Para sesepuh kita dulu itu kalau ngajar anak cucunya, kalau didik anak cucunya sering pakai isyarat supaya mudah diterima. Kenapa? Karena waktu itu belum siap. Dikasih ayat Quran langsung, dikasih hadis langsung, belum siap. Bisa-bisa nolak nanti. Kalau tahu bahwa Quran dan hadis akan ditolak, jangan dipaksakan untuk disampaikan, dosa nanti. Wis ngerti nek ora nrimo kok dipaksa, malah dosa. Ini pengumuman, mumpung inget bapak-bapak misalnya istrinya cerewet, istrinya berani, itu belum bisa dinasihati pakai Quran hadis, Pak. Jangan langsung qala ta'ala, qala nabi. Akhirnya istri malah berani, istrinya nolak ayat Quran. Yang nanggung dosa siapa? Bapak sebagai suami udah tahu kalau istrinya begitu, dikasih ayat Quran, sehingga ayat Qurannya diprek. Saya ini kan tukang ceramah. Coba menurut Bapak Ibu, saya kalau di rumah di hadapan istri, saya yang nyeramai istri atau yang diceramai? Betul. Kalau dikasih langsung ayat Quran, langsung hadis, bisa-bisa ditolak. Maka pakai isyarat. Warga Getas Kerep ini misalnya langsung suruh ngeluarin duit untuk syukuran, biasanya berat. Karena orang sini kan agak pelit-pelit. Tapi kalau dirayu,
supaya hidupmu selamat, bikin selametan. Masak-masak nanti ada ingkungnya gini, maka hidupmu akan selamat. Enteng. Padahal makanan itu nilai duitnya juga besar. Tapi kalau berupa makanan ora eman, nek berupa duit eman. Nggih napa nggih? Ketara potonganmu. Makanya dinamakan selametan supaya uripe as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Dalilnya itu. Tapi kalau langsung dikasih qalan Nabi, masyarakat nggak mau nerima. Nah, ketika selamatan suruh bikin tumpeng. Itu artinya 5 waktu sing mempeng, jangan sampai ditinggalkan. Atasnya lancip disebut buceng. Itu artinya le nyebut sing kenceng, leh zikir aja nganti kendo. Ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kalau dikasih qala ta'ala nggak mau nerima, maka dikei isyarat buceng, ne nyebut sing kenceng. Tapi sama anak-anak muda dipleset-plesetkan. Tumpeng nek pengen metu kudu mempeng. Buceng supaya mlebu kudu kenceng. Duh, kayak manten. Itu orang Jawa luar biasa loh filosofinya. Isyarat manten di pelaminan itu biasanya didampingi 2 anak perempuan kecil-kecil yang wajahnya mirip, disebut kembar mayang. Itu isyarat. Kembar itu sama, mayang itu beda. Kembar tegese podo, mayang tegese bedo. Artinya apa? Manten laki-laki dan perempuan itu tujuannya sama, tapi karakternya berbeda. Wong lanang karo wadon tujuane podo, ning wonge beda, sifate beda. Sama kayak lampu supaya bisa nyala, kabelnya harus beda, plus sama min, supaya tujuannya nyala. Kabelnya positif karo negatif. No, lampu kok kabelnya podo positif, konslet. Lampu kok kabelnya podo negatif, konslet. Mantenan begitu malam pertama masuk kamar, loh bojoku kok podo karo aku, LGBT, konslet. Karena memang laki-laki dengan perempuan itu beda. Bapak sama ibu itu kan beda. Bapak suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Loh. Wong lanang kuwi senengane nyilekke barang sing gede. Masalah gede iki dianggap cilik. Lah nek wong wadon kan senengane ngedhekke barang sing cilik. Barang cilik kecekel wong wadon langsung dadi gede. Iki sing diguyu yang mana ini ya? Memang beda. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki itu lebih mengedepankan pikiran, perempuan lebih menggunakan perasaan. Suami itu pakai pikiran, istri pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, suami biasa ngomongin istrinya, sampeyan orang mikir. Makanya bu mikir, kata istrinya, ya sampeyan wong lanang orang ngerasake dadi wong wadon. Halo, dilanjut. Laki-laki itu pakai pikiran, kalau ada apa-apa mikir. Beda dengan perempuan, kalau ada apa-apa pakai perasaan. Ada ular besar masuk rumah, keloket. Wong lanang mikir, gimana caranya ngusir ulo, gimana caranya mateni ulo, golek kayu gepuk pentungi ulone. Lek wong wadon mboten, wong wadon ini pakai perasaan. Omah kok klebon ulo keloket langsung ulo. Dipikir nek gejuk-gejuk kayak gini ulone ngeleles mati. Halo, ibu-ibu misalnya lagi masak, kompor yang meledak, dor,
Lah meledak kok. Mosok kompornya meledak cerut. Lo laki-laki kalau ngelihat ada kompor meledak, api berkobar-kobar, mikir nyari kain basahi, kebyoke, golek banyu siramke. Lah nek wong wedok kan dikira kalau ditangisi terus apinya mati. Mau pergi ke Jakarta pakai kereta, begitu nyampe stasiun ketinggalan kereta, keretanya udah berangkat. Lek wong wedok nangis, ketinggalan kereta. Dipikir nek ditangisi terus keretanya sing wis berangkat mundur serut. Lek wong lanang ora. Wah ketinggalan kereta piye carane mangkat? Ana truk lewat celingkrik munggah gandul truk. Terus nanti manten itu balang suruh. Orang dulu gitu. Ini isyarat balang suruh. Suruh itu tegese ora kok kesusu leh weruh. Maksudnya ngangsu kaweruh agar sama-sama weruh, sama-sama mengetahui, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang kau mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Kalau dalam bahasa ayat Qur'annya lita'arafu, agar saling mengenal, saling mengetahui antar suami istri. Duh, ini isyarat. Begitu pengantin sudah deket, coba toh diperhatiin, mangke manten kakung, manten lanang midak telur, ngidein ndok nganti pecah piar, manten wadon mijii kok misui. Lah ini artinya apa? Rumah tangga itu seperti telur. Orang berkeluarga itu seperti telur, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jibek, judek. Maka suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa memecahkan masalah seperti memecahkan telur itu, mencari solusi. Istri membantu, memberikan dukungan dan doa, ikut berpartisipasi. Maka istri harus punya rem cangkem, suami harus punya rem tangan. Jangan sampai istri nggak punya rem cangkem, ada masalah langsung cangkemnya wadak. Suami nggak punya rem tangan, ono masalah plok tangannya, plok, istrinya etek-etek, suaminya plok. Jadilah rumah tangga itu mereknya etek-etek. Nah sekarang kita kembali ke kupat yang di bawah. Mohon maaf ya, nggak usah pengen dengan yang dihidangkan di panggung. Yang di panggung dikasih minum, dikasih jajan kotaan, padahal nggak nyumbang. Ngertilah. Halo, bisa dilanjut? Oke, saya di sini cuma sebentar kok. Loh, nanti masih ada ceramah lagi. Kemudian saya juga mau geser, pindah tempat. Mohon izin, saya cuma 30 menit saja. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah rewel, nggak usah cerewet. Loh, kita ini orang Jawa, banyak filsafat dan isyarat-isyarat yang mempunyai hikmah dan ilmu yang sangat luas. Apa sampean malu jadi orang Jawa? Kenapa mesti malu? Malu karena pesek. Aku juga pesek, tapi kan manis. Di samping manis, laris. Loh, emang harus jadi orang Eropa yang tinggi-tinggi, putih-putih, mancung-mancung? Allah menilai manusia bukan dari fisiknya kok. Gitu loh. Nggak usah malu. Loh, ini pengajian kok menerangkan filosofi Jawa. Lah wong aku wong Jawa. Saya nggak harus ngomong ana, ente, antum. Aku nggak harus bilang ya khair, ya khair. Halo? Pesek bene. Cetakane Gusti Allah kok. Ngono lho, Bro. Nah, apa kupat laku papat bagi santri yang beridul fitri? Ibu bapak, adik-adik,
laku papatnya adalah satu, takbiran di malam lebaran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Semua ada dalilnya, orang sembarangan. Sesepuh kita dulu itu kalau bikin ajaran isyarat ndak sembarangan, cuma dalilnya nggak disampaikan, wong dihadapinya on kasih pengertian, yang penting faham, diamalkan gitu loh. Apa artinya qul ta'ala qul nabi tapi nggak bisa mengamalkan, betul ngono ki alasane wong sing ora apal dalil ora usah guyu. Nomor satu, takbiran di malam lebaran. Yang kedua, bayar zakat fitrah sebelum sholat id. Yang ketiga, menjalankan sholat id. Yang keempat, silaturrahim. 4 laku ini bagi santri bisa diselesaikan dalam 1 hari. Tanggal 1 Syawal tok, cukup 1 hari selesai. Tanggal 2-nya santri sudah melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan setelah hari raya puasa 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 santri itu puasa. Hari rayanya cuma sehari 1 Syawal. Meskipun puasa 6 hari bulan Syawal nggak harus dilaksanakan di awal, boleh kapan saja, yang penting masih di bulan Syawal. Tapi yang paling afdol, paling bagus langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yakin di sini belum ada yang melakukan itu, termasuk yang di panggung, termasuk yang ceramah. Iki ya ora. Halo? Udah Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Bulan sesudah Ramadan yang sekarang ini kita jalani disebut Syawal. Secara bahasa, Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Kita harus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah, meningkatkan iman dan takwa. Tandanya apa? Kalau kita benar-benar Syawal, dilihat kemarin warga Getas Kerep puasanya masuk jenis puasa ulo apa puasa uler? Halo? Ya Allah, aku rati gatekke. Untuk mengetahui kita itu berhasil Syawal apa tidak, meningkat apa tidak, dilihat dulu. Puasanya kemarin itu puasa jenis uler nopo puasa jenis ulo? Loh, uler sama ulo itu podo-podo poso, tapi hasilnya berbeda, endingnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, nggak ada perbaikan. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, modelnya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Soalnya ulo kuwi leh poso hanya sekedar melungsungi arep ganti kulit, awake tambah dawa tambah gede. Ada ibu-ibu Getas Kerep sini posone model ulo. Poso itu cuma arep melungsungi, ganti baju baru. Awake tambah gede, bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kilo,
selesai Ramadan berat badannya 75 kilo. Wonten apa mboten? Wonten. Iki wonge kipas-kipas. Kudunge ireng. Poso ula. Habis makan sahur nggak langsung persiapan sholat subuh, melungker meleh wong ula. Selesai berpuasa, kehadirannya tidak membawa harapan, justru malah menjadi ancaman. Ula Ramadan sama sekali tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya semangatnya lebaran tadi, poso ula. Beda dengan uler. Sebelum puasa jelek, menjijikkan, gateli, gilani, sumber penyakit. Mlakune gremet, ora ana wong seneng uler. Cobi misalnya ibu-ibu ngumpul kayak gini terus tak uncali uler 2 kilo, pure. Bubar. Ngerusak. Uler itu nggak ngapa-ngapain, nempel tok lho ngerusak. Nempel neng kulit, kulitnya gatel, keroken, bliduren. Nempel neng godong, godongnya rusak, rencem bolong-bolong. Nempel neng tanduran, tandurannya rusak, gering. Nempel neng buah, buahnya rusak, bosok. Nempel neng untumu, nek untuku ora. Untumu rusak, kerowo, uler. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, bikin rusuh, biasa dijuluki uler. Pripun? Getas kerep mriki wonten ulere mboten? Ulere lanang apa wadon? Halo? Halo? Lah ulere poso berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Lantong itu kan poso. Orang mangan, orang ngombe, orang rabenan. Selesai ngentung berubah jadi baik, namanya berubah, bukan lagi ular tapi kupu. Melakune berubah, asalnya gremet sekarang terbang jadi simbol ketinggian derajat. Makanya wong getas kerep itu kalau Ramadannya berhasil, lepas Ramadan bisa terbang jadi Superman, derajatnya naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Asalnya elek, selesai puasa berubah jadi cantik. Tadinya ngerusak, habis puasa manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang wilo iso dadi buah dibantu kupu. Tadinya wah makannya sembarang, sing dipuangan sembarang kayak ngerusak. Selesai puasa mboten sembarang leh mangan, hanya sari-sari bunga halalan thayyiban. Ora ana kupu kok ngerokoti telek. Halo? Ya Allah. Tadinya menjijikkan, menakutkan, begitu berubah jadi kupu-kupu menyenangkan, simbol keberuntungan. Kabeh wong seneng kupu, bocah cilik-cilik wae seneng. Omah dileboni kupu jare wong-wong arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe urung ketemu jodoh, omah dileboni kupu, seneng. Lho nok, omahe dileboni kupu, jodohmu arep teko. Ning sabar ya nok, kupune rupane kok ireng. Halo? Jadi salah satu tanda kalau getas kerep ini Ramadannya berhasil, lepas Ramadan setelah berkepompong sebulan berubah jadi kupu. Sayange kata sederek-sederek getas kerep mriki habis berkepompong sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu malah jadi codot. Nah codotnya ketawa, codotnya ternyata pakai BH. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu 10 menit. Iya. Bapak Ibu para jamaah,
peningkatan di bidang apa yang kita hasilkan dari madrasah Ramadan? Setidaknya peningkatan di bidang takwa, karena tujuan utama ibadah puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini masih ada waktu 10 menit. Aku tahu kamu nggak mau aku tinggalin. Yuk ikut aku yuk. Saya akan menjelaskan secara singkat takwa sosial, takwa aplikatif, agar kita bisa tampil sebagai kupu setelah berkepompong sebulan penuh. Takwa sosial ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Karena syarat masuk surga itu harus takwa. Bapak Ibu kalau baca Quran membicarakan surga, itu nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayatnya nanti bisa dipelajari lebih lengkap dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Lehmu nyauti Allah kok kaya wong sambat kok kean utang ngono. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang ada sumber mata airnya. Kok disebutkan uyun, sumber mata air? Para jamaah, simbol dari tempat yang indah. Tempat yang indah itu mesti ada simbol mata airnya. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada airnya nggak jadi indah, betul? Maka surga biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, gitu loh. Bagaimana keadaan orang-orang bertakwa di surga nanti? Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka bebas mengambil, menikmati semua yang disediakan Allah untuk mereka di dalam surga. Jadi ahli surga itu bebas mengambil dan menikmati semua fasilitas di surga. Ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dan Ibu Hawa dulunya kan ditempatkan di surga, betul? Kok orang semangat ya? Betul. Sebelum dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa ditempatkan di surga, dipersilahkan menikmati semua yang ada di surga, tapi masih ada larangan, ada pantangan. Apa itu? Wala taqraba hadhihi syajarah, tidak boleh mendekati pohon itu, syajaratul khuldi. Akhirnya Nabi Adam melanggar, mendekati, memetik, bahkan memakan buah dari syajaratul khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Begitu dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan setan, iblis? Enggak. Menyalahkan Ibu Hawa? Enggak. Menyalahkan Allah? Enggak.
tapi menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyalahkan dirinya sendiri. Sami mboten kalih warga Getas Kerep. Oh mboten, nek warga Getas Kerep iki senengane nyalah-nyalah kalian. Seneng menyalahkan pihak lain. Halo? Orang Getas Kerep itu sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Coba sampean punya anak nakal, nyalahke awake dhewe napa nyalahke anak? Halo? Ya Allah, ibu-ibu punya suami ndablek, pelit, nyalahkan awake dhewe apa nyalahkan suami?